Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulus Andrean dengan NIM 202021-067. Saya dari kelas reguler 3B Fakultas Hukum Universitas Batubara. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran batas-batas maritim pada sebuah negara. Simak video sampai habis ya. Let's go. Baik, di sini terdapat gambar jelas sekali ya. Ada laut dan daratan hingga ke dasar laut. Sebelum itu saya ingin memberi keterangan bahwa 1 mil laut setara dengan 1852 meter. Perairan pedalaman atau perairan kepulauan. Perairan yang terdapat pada kiri gambar ini merupakan perairan pedalaman atau kepulauan. Perairan pedalaman yakni semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai sebuah negara, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 unclosed. Apabila garis pantai sangat menjorok ke dalam, apabila terdapat jajaran pulau-pulau di sepanjang pantai, suatu garis pangkal lurus dapat ditarik dari titik tertentu pada pantai atau pulau-pulau tersebut. Baik, berikut merupakan contoh perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Yang pertama, perairan kepulauan itu perairan yang ada pada yang berada di dalam pulau-pulau yang garis pangkalnya ditarik di antara pulau-pulau. Sedangkan perairan pedalaman adalah perairan yang terdapat di dalam daratan yang dapit ke daratan. Contohnya itu seperti teluk, muara. Penarikan garis pangkal perairan kepulauan seperti ini sangat menguntungkan bagi negara-negara yang berbentuk kepulauan seperti Indonesia contohnya. Dan kewenangan negara pada perairan ini yakni negara berhak menindak apabila terdapat kapal asing yang melintas atau memasuki perairan dan juga kapal asing yang menangkap ikan di dalam kawasan perairan pedalaman tersebut. Perairan ini juga dapat dimanfaatkan pada sektor perekonomian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya seperti nelayan yang menangkap ikan. Baik, ini adalah garis pangkal. Ini sangatlah penting bagi suatu negara pantai untuk menentukan lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, serta landas kontinen. Jika kita menarik 12 mil laut dari titik dasar garis pangkal ke arah laut, ini disebut batas laut teritorial pada negara pantai, yang dimana sejauh 12 mil laut diukur pada garis pantai saat surut air laut, seperti yang tercantum pada pasal 2 unclosed tahun 1982. Laut teritorial merupakan wilayah kedaulatan di mana laut tersebut merupakan bagian dari negara tersebut selain daratannya juga perairan. Berarti jika ada kapal yang masuk ke laut teritorial tanpa izin, maka itu ilegal dan kapal yang masuk ini bisa ditangkap. Sama juga bila ada kapal asing masuk ke laut teritorial dengan tujuan untuk mencari ikan pada wilayah laut teritorial, ini merupakan pelanggaran pada kedaulatan perairan sebuah negara. Ya, yang baru-baru saja ini seperti kapal Cina menangkap ikan di perairan Natuna, itu merupakan illegal fishing. Kewenangan yang dimiliki oleh negara atas wilayah laut teritorial itu seperti negara berhak mengelola semua sumber daya alam seperti ikan, deposit mineral dan minyak serta gas bumi yang berada di laut teritorial, mengatur dan menjaga keselamatan navigasi laut di wilayah laut teritorial. Namun kapal asing juga bisa masuk untuk melintasi dengan prinsip innocent passage atau hak lintas damai, melakukan konservasi keanekaragaman hayati di laut teritorial, melakukan penelitian dan survei pada laut dan wilayah dasar laut, mencegah pelanggaran kedaulatan seperti penyeludupan dan imigrasi tanpa izin, dan berhak menyusun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada batas laut teritorial ini. Baik, kita lanjut. Dari laut teritorial diikuti dengan zona tambahan.
untuk menentukan lebar zona tambahan, yaitu ditarik lagi 12 mil laut atau bisa juga 24 mil laut dari titik garis pangkal. Dan menurut pasal 33 ayat 2 Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982, zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis titik pangkal dari mana lebar laut teritorial itu diukur. Kewenangan wilayah laut lepas yang bersebelahan dengan laut teritorial ini yang disebut zona tambahan. Yang pertama itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap bea cukai, fiskal, imigran, atau peraturan terkait sanitase terhadap wilayah teritorial maupun laut teritorialnya. Yang kedua untuk menghukum terhadap pelanggaran ketentuan di atas di dalam wilayah teritorial. Pada intinya, zona tambahan ini memiliki fungsi sebagai pencegahan, preventif, serta penghukuman, represif. Oke, next. Jika kita menarik sejauh 200 mil laut dari titik garis pangkal negara pantai, maka ini merupakan zona ekonomi eksklusif atau biasa yang disebut ZEE. Menurut ketentuan pasal 57 pada UNCLOS menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif adalah zona maritim yang diukur dari garis pangkal hingga jarak sejauh 200 mil. Zona ekonomi eksklusif mempunyai fungsi sebagai media pertahanan dan keamanan wilayah laut dari sektor pertahanan dan militer. Dan jika ada kapal asing berbendera negara luar masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif untuk melintas tanpa izin, itu merupakan perlintasan yang ilegal. Dan jika ada kapal asing yang masuk untuk mencari ikan, mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya seperti mencuri ikan, itu bisa ditangkap dan ditindaklanjuti. Dan menurut UNCLOS juga kapal berbendera asing diperbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif ini, di mana yang ngaruh itu harus didahului dengan perjanjian kerjasama antar dua negara, yaitu tujuannya untuk tidak merugikan satu negara, tapi untuk menguntungkan kedua belah pihak negara. ZEE ini juga mengatur tentang penerbangan udara, pendirian pulau-pulau buatan, riset ilmiah, dan penanaman kabel, serta jalur pipa. Mungkin berikut contoh hak-hak negara pantai pada zona ekonomi eksklusif. Hak-hak berdaulat atas negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Yang kedua itu hak berdaulat atas kegiatan lain untuk eksploitasi di zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan juga angin. Secara yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan laut. Baik, selanjutnya itu adalah landas kontinen, yaitu meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya. Dalam pasal 76 ayat 5 UNCLOS terdapat catatan penting bahwa landasan kontinen suatu negara pantai tidak boleh melebihi 350 mil laut dari titik dasar garis pangkal dari mana laut teritorial diukur, atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis batas kedalaman 2.500 meter, yaitu garis yang menghubungkan kedalaman 2.500 meter. Oh ya, di sini saya ingin menjelaskan mengapa landas kontinen perlu adanya hukum yang mengatur juga, karena kekayaan mineral di landasan kontinenlah yang menyebabkan hukum menjadi tertarik persoalannya, seperti siapa yang berhak atas landas kontinen tersebut, siapa sih yang berhak untuk mengeksploitir kekayaan alam, dan mengambil tindakan-tindakan untuk melindungi kekayaan mineral tersebut. Hak-hak yang dimiliki oleh negara dalam landas kontinen yaitu hak untuk memasang kabel dan pipa saluran, hak yang berhubungan dengan pencemaran atau polusi, dan juga hak untuk membangun pulau
pembuatan instalasi-instalasi dan struktur-struktur pada atau di atas landas kontinen tersebut. Baik, kita lanjut. Batas maritim yang paling terakhir ini adalah laut lepas. Menurut UNCLOS 1982 memberikan definisi laut lepas yaitu semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman, perairan kepulauan suatu negara kepulauan, yang tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua negara di dunia. Pada laut lepas, menurut pasal 112 ayat 1 UNCLOS, semua negara mempunyai hak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut di atas dasar laut di luar landas kontinen. Pasal 116 UNCLOS, semua negara mempunyai hak bagi warga negaranya untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas, karena ini merupakan laut milik semua negara. Dan berikut adalah wilayah udara nasional dan juga wilayah udara internasional. Berikut merupakan video UTS Hukum Laut saya. Jika terdapat kesalahan pada pemaparan dan kata-kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.